Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas PPT tentang self-disclosure atau pengungkapan diri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Amelia Anjani, Muhammad Hussein, dan saya pribadi Risatri Juliani. Langsung aja saya akan menjelaskan latar belakang dari self-disclosure. Self-disclosure satu aspek yang penting dalam keterampilan sosial, yaitu self-disclosure. Buchmeister 1998. Menurut Lumsden 1996, self-disclosure bisa membantu seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta membuat hubungan lebih akrab. Tanpa self-disclosure, individu biasanya menerima penerimaan sosial yang kurang baik sehingga dapat mempengaruhi perkembangan pribadinya. Altman dan Tyler 1973 mengemukakan bahwa self-disclosure merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyatakan informasi tentang dirinya kepada orang lain yang tujuannya untuk mencapai hubungan yang akrab. Self-disclosure pun bersifat eksplisit, yaitu informasi diri lebih bersifat rahasia karena tidak memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain kecuali orang bersangkutan memberi informasi. Self-disclosure memberikan peranan penting dalam perkembangan hubungan yang dekat antar individu. Meski diakui self-disclosure penting untuk perkembangan individu, namun sebagian orang masih enggan untuk melakukannya. Pada dasarnya, kesulitan individu ketika mengungkapkan diri didasari oleh faktor akan adanya resiko di kemudian hari. Selain itu, karena belum adanya rasa aman dan percaya pada diri sendiri. Keterampilan komunikasi termasuk self-disclosure dipengaruhi oleh lingkungan di mana seseorang bertingkah laku. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan dalam berkomunikasi adalah faktor lingkungan dan diantaranya pola asuh, budaya, stereotip, sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan seseorang. Komunikasi juga sebagai suatu proses yang berarti. Komunikasi merupakan rangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berturut serta berkaitan dengan yang lainnya. Senada dengan yang diungkapkan oleh Suherman 2019 halaman 46 bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar dan disengaja sesuai dengan tujuan seseorang yang melakukan komunikasi tersebut, serta komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Melalui komunikasi, sikap dan peranan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh orang lain. Ada beberapa bentuk komunikasi yang saat ini salah satunya adalah komunikasi interpersonal. Dalam kehidupan manusia, komunikasi sering digunakan. Komunikasi interpersonal biasa juga diartikan sebagai komunikasi dua orang. Komunikasi interpersonal merupakan salah satu faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap konsep diri seseorang. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan materi self-disclosure akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Hussein. Oke, saya Muhammad Hussein. Saya melanjutkan dari apa yang sedang dibahas oleh teman saya Risa. Jadi pada intinya tuh self-disclosure itu adalah tentang pembagian pengungkapan perasaan atau pribadi kita kepada orang lain gitu, teman-teman. Jadi bisa pengungkapkan tentang pemikiran, perasaan, pengalaman atau aspek lain. Terus biasanya juga seperti dalam hubungan interpersonal gitu, terapi atau bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Tujuan dari self-disclosure ini sendiri tuh bisa bervariasi, itu mulai dari membangun keintiman atau juga hubungan yang lebih dalam dengan orang lain gitu, teman-teman. Jadi pada intinya self-disclosure itu sendiri adalah tentang membagikan informasi tentang diri kita kepada orang lain untuk membuat relation gitu, untuk membuat hubungan itu menjadi lebih intim. Dan juga self-disclosure itu bersifat dalam apabila individu merasa nyaman dan saling memiliki dan mengenal dengan baik karakteristik kepribadian setiap orang.
Ini ada kutipan dari ahli itu, keunikan manusia itu disebabkan oleh adanya hal yang berbeda antara manusia itu sendiri dan tidak lepas dari kepribadian yang dimilikinya, kata Eskian Allison tahun 2004. Dan adapun komunikasi interpersonal adalah kegiatan komunikasi yang penting membuat kita masih menjaga hubungan interpersonal atau antarpersonal dengan antara sesama gitu. Kemampuan menjalin komunikasi interpersonal merupakan salah satu kompetensi penting yang harus kita kuasai gitu teman-teman. Karena untuk menjaga relasi sosial kita maupun relasi fungsional gitu. Jadi ya kita memang harus menjaga komunikasi itu sendiri. Kita harus belajar tentang self disclosure gitu teman-teman. Jadi biar hubungan kita dengan orang lain itu akan tetap terjaga keintiman. Terus ada beberapa pengaruh terhadap self disclosure. Pertama itu meningkatkan komunikasi teman-teman, bersikap terbuka kepada orang lain, itu yang pertama. Terus yang kedua meningkatkan pengetahuan. Dengan membuka diri kepada orang lain, maka kita dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang diri kita sendiri dan juga tentang orang lain gitu teman-teman. Terus yang ketiga itu ada mengkonfirmasi konsep diri. Dalam artian ini kita bisa memberitahukan konsep diri pribadi dan juga konsep diri kepada orang lain. Jadi kita belajar tentang konsep diri itu sendiri, tentang diri kita dan orang lain. Yang keempat, menghindari sikap defensif. Dengan membuka diri maka kita dapat mengkonfirmasi konsep diri gitu. Jadi nggak terlalu defensif gitu teman-teman. Terus yang ketiga lebih cermat dalam mempersepsi orang lain untuk mempengaruhi kita berkomunikasi dengan orang lain. Apabila kita membuka diri gitu, kita akan berhati-hati dalam berpersepsi gitu. Jadi kita nggak sembarangan punya persepsi kepada orang lain. Dengan kita belajar tentang tentang self disclosure ini, jadi kita nggak punya persepsi yang enggak terhadap orang lain, karena kita memang harus kenal dulu dengan orang itu, baru kita punya persepsi tentang orang lain terhadap kita, terhadap dirinya sendiri gitu teman-teman. Terus yang keenam itu meningkatkan rasa percaya diri ya teman-teman. Dengan kita membuka diri, membuka siapa kita yang sebenarnya, ya jadi banyak yang positifnya, bahwa kita lebih pede aja gitu ngobrol sama teman kita. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jani. Silakan Jani. Pengaruh self-disclosure yang ketujuh, meningkatkan atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal merajuk pada ketertarikan kita kepada seseorang, akan meningkatkan kecenderungan kita akan berkomunikasi dengan orang tersebut. Yang kedelapan, menciptakan rasa percaya kepada orang lain. Dengan saling membuka diri dapat menciptakan rasa percaya kita kepada orang lain. Begitu pula sebaliknya. Yang kesembilan, membentuk nama interaksi. Membuka diri kepada orang lain tentunya disesuaikan dengan tingkatan atau derajat kedekatan yang dimiliki dengan orang lain. Kaitan self-disclosure dalam contoh bersosial media. Berkembang suatu media dan melihat suatu fenomena pengungkapan diri di dunia maya sering terjadi, sehingga menyebabkan adanya fenomena batasan privasi. Sehingga Instagram mengembangkan fitur yang dimilikinya. Instagram membantu pengguna dalam mengatur dan mengelola hubungan dengan pengikutnya. Pengguna dapat mengontrol antara informasi mana yang dapat dibagikan dan informasi yang lebih baik disimpan karena bersifat rahasia atau privasi. Selain dapat mengontrol informasi, perkembangan pada aplikasi Instagram dapat mengontrol siapa saja yang dapat dilihat informasi tersebut atau disampaikan oleh pengguna. Fitur tersebut diberi nama Close Friend. Dalam fitur Close Friend inilah pengguna Instagram berhak dalam memilah-milah siapa saja teman terdekat yang akan masuk list Close Friend, sehingga pada saat membagikan informasi yang lebih pribadi hanya dapat dilihat oleh teman-teman terdekat saja daripada teman-teman atau halayak. Kaitan self-disclosure dalam contoh bersosial media. Salah satu jejaring sosial tempat seseorang dapat mengekspresikan diri
adalah Instagram. Instagram merupakan jejaring sosial yang dapat digunakan sebagai penyedia identitas pribadi bagi publik. Artinya, pengguna Instagram dapat melihat sisi lain atau kebiasaan orang lain yang tidak bertatap muka secara langsung. Hal ini merupakan pengenalan yang mengarahkan masyarakat untuk mengadopsi budaya baru, yaitu budaya keterbukaan diri atau self-disclosure yang berlebihan. Kami yang memahami bahwa self-disclosure adalah salah satu cara pendekatan yang penting pada saat melakukan komunikasi interpersonal. Pengungkapan diri ini dilakukan untuk meningkatkan kedekatan mereka dengan orang lain, sehingga seseorang dapat lebih mengenal lawan bicaranya yang tidak diketahui oleh orang lain. TikTok, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek dengan berbagai tema, termasuk kehidupan sehari-hari, hobi, keterampilan. TikTok dapat menjadi platform yang menyenangkan untuk self-disclosure yang kreatif dan menghibur. Setiap aplikasi ini memiliki fitur dan cara penggunaan yang berbeda, sehingga pengguna dapat memilih aplikasi yang paling sesuai dengan preferensi dan kebutuhan self-disclosure mereka. Oke, jadi setelah yang kita bahas dari teman saya, Darissa, saya sendiri sama Jani, kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah self-disclosure itu dalam komunikasi interpersonal merupakan keterbukaan diri seseorang dalam berkomunikasi. Dimensi kemanusiaan yang lebih menonjol dibanding dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Oleh karena itu, self-disclosure, komunikasi antar pribadi, suasana yang manusiawi akan sangat terasa dan terjadi di sana. Gitu, akan sangat terasa dan terjadi keterbukaan masing-masing pribadi dengan adanya rasa fitrah yang telah diciptakan gitu, teman-teman. Manusia yang terlibat dalam komunikasi interpersonal akan merasakan dirinya diperlakukan sebagai manusia dan bukan hanya sekedar objek komunikasi. Jadi lebih dalamnya dari komunikasi interpersonal itu di sini ada self disclosure gitu, teman-teman. Jadi kita lebih mengenal satu sama lain dan kita berani membuka siapa diri kita, kita orangnya bagaimana itu kepada sesama gitu, teman-teman. Jadi komunikasinya lebih berkualitas. Ini yang saya garis bawain adalah suasana yang manusiawi akan terasa. Yang saya garis bawain di sini adalah keterbukaan diri masing-masing pribadi dengan adanya rasa fitrah yang terjadi yang telah diciptakannya. Itu jadi kita merasa satu sama lain tuh lebih touch gitu dengan adanya self disclosure begini. Oke, tugasnya segitu dulu, teman-teman. Terima kasih kepada ibu dosen yang sudah mendengarkan ini sampai selesai, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.